Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Izin kali ini Bapak Ibu saya ingin berbagi informasi. Ini informasi penting menurut saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan penyesuaian ya jabatan untuk beberapa jabatan fungsional. Guru, kemudian pengawas, kemudian penilik dan pamong belajar. Surat edaran ini memandu kita Bapak Ibu bagaimana pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru melalui transisi penyesuaian jabatan. Baik Bapak Ibu, nanti silahkan disimak Bapak Ibu. Mohon maaf ini agak panjang paparannya, jangan di skip dulu, disimak sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya baru-baru saja mengeluarkan surat edaran nomor 0440 ya tahun 2025 ini tentang juklak ya, petunjuk pelaksanaan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru melalui penyesuaian dan layanan kepegawaian pada masa transisi penyesuaian jabatan Bapak Ibu. Baik, kita langsung Bapak Ibu, saya tidak akan membacakan keseluruhan tentu, tapi poin-poin penting sebagai awal paparan ini untuk Bapak Ibu segera diketahui, terutama untuk guru, kemudian pengawas, penilik, dan pamong belajar. Baik, kita lanjutkan. Bahwa dalam rangka nanti mewujudkan birokrasi layanan publik yang lebih lincah, efektif, dan efisien, Kementerian telah melakukan konsolidasi ya Bapak Ibu 4 jabatan fungsional, yaitu guru, kemudian pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilik ya. Nah, kebijakan ini tentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru. Nah Bapak Ibu, di poin 1 bahwa pasal 13 ayat 1 dan pasal 22 bahwa pengangkatan dalam jabatan guru, jabatan fungsional guru melalui penyesuaian memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi ini ada beberapa persyaratan ketika akan menyesuaikan ke dalam jabatan fungsional guru. Yang pertama tentu berstatus PNS ya, kemudian memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah sarjana atau sarjana terapan, kemudian memiliki sertifikat pendidik untuk guru ya, kemudian memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas guru paling singkat 2 tahun dan memiliki predikat kinerja paling rendah baik ya dalam 2 tahun terakhir. Nah ini dilakukan paling lama 2 tahun ya terhitung sejak peraturan menteri diundangkan. Jadi sejak Permen RB 21 tahun 2024 keluar, maka diberikan waktu 2 tahun Bapak Ibu untuk penyesuaian, gitu ya. Nah, di poin kedua Bapak Ibu pasal 23 bahwa pejabat pembina kepegawaian PPK dalam hal ini mungkin Bupati Wali Kota melakukan penyesuaian jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar dan penilik ke dalam jabatan fungsional guru paling lama 2 tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan. Itu Bapak Ibu. Kemudian di poin ketiga bahwa pasal 25 ya, guru dengan pangkat golongan ruang di bawah pangkat golongan ruang 3A, penata muda ya 3A, yang belum memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan diangkat dan melaksanakan tugas jabatan fungsional guru pada jenjang ahli pertama paling lambat 1 tahun. Artinya begini Bapak Ibu, jika ada teman-teman guru yang belum pangkat golongannya 3A, nah ini bisa diangkat nanti menjadi jabatan fungsional guru jenjang ahli pertama. Nanti disetarakan dengan 3A. Ini luar biasa Bapak Ibu, ini kesempatan baik ya. Tapi di sini ada tenggat waktu paling lama 1 tahun ya sejak peraturan Menteri PNRB 21 tahun 2024 itu diundangkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sehubungan dengan ketentuan tersebut, kami sampaikan yang beberapa sebagai berikut. Nah ini Bapak Ibu, yang poin nomor 1 ini adalah teman-teman guru yang memang belum S1, yang belum 3A gitu ya, masih di bawah 3A. Nah PNS yang telah memiliki pengalaman dan atau masih melaksanakan tugas di bidang guru berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang, PYB, dan PNS dengan formasi jabatan fungsional guru yang masih menjalankan tugas jabatan namun belum diangkat dalam jabatan fungsional guru, serta memenuhi pasal 13 ayat 1 ya, agar segera diangkat dalam jabatan fungsional guru dengan ketentuan. Nah, ini Bapak Ibu artinya bagi teman-teman yang ada di sekolah tetapi jabatannya masih belum disebut kategori guru, karena untuk menjadi guru itu ada beberapa persyaratan, artinya pangkat golongannya masih belum 3A gitu ya, masih di bawah. Nah, ini ada ketentuan. Yang pertama, terhadap PNS dengan pangkat paling rendah penata muda golongan ruang 3A diangkat ke dalam jabatan fungsional guru ahli pertama tanpa uji kompetensi. Luar biasa nih, tanpa uji kompetensi. Kemudian pengangkatan dan pelantikan ke dalam jabatan fungsional guru dilakukan sebelum usia 58 tahun. Oke. Nah, sekarang bagaimana mekanisme pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru ya Bapak Ibu? Yang pertama ini persyaratan. Yang pertama ini persyaratannya surat keputusan kenaikan pangkat dan golongan ruang terakhir, lalu ijazah pendidikan S1 atau D4, sertifikat pendidik untuk guru, surat keterangan memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas guru paling singkat 2 tahun. Kemudian predikat kinerja paling rendah 2 tahun terakhir. Nah, pejabat yang menetapkan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional yaitu pengangkatan jabatan ditetapkan oleh menteri atau kepala LPNK, gubernur, bupati, wali kota ya, selaku pejabat pembina kepegawaian. Itu Bapak Ibu. Kemudian itu ya untuk guru ya Bapak Ibu. Kemudian untuk teman-teman yang ada yang sekarang menduduki jabatan pengawas, kemudian jabatan fungsional pamong belajar dan jabatan fungsional penilik. Ini pengangkatan melalui penyesuaian ya ke dalam jabatan fungsional guru, pengawas sekolah, kemudian pamong belajar, penilik. Nah, ketentuannya sebagai berikut Bapak Ibu. Jadi ASN yang menduduki jabatan pengawas sekolah, pamong belajar dan penilik, baik yang berstatus PNS maupun P3K, disesuaikan ke dalam jabatan fungsional guru sebagaimana tabel berikut. Nah, ini ada 3 kolom Bapak Ibu. Di sini ada jabatan sebelum penyesuaian, kemudian ada jabatan fungsional setelah penyesuaian. Jadi bagi teman-teman pamong belajar yang nomor 1, teman-teman pamong belajar ahli pertama, penilik ahli pertama, tentu ini juga nanti akan disesuaikan menjadi jabatan guru ahli pertama. Kemudian untuk pengawas sekolah ahli muda, pamong belajar ahli muda, penilik ahli muda, ini juga akan disesuaikan menjadi jabatan fungsional guru ahli muda. Termasuk yang ahli madya, pengawas ahli madya, kemudian pamong belajar ahli madya, penilik ahli madya juga disesuaikan dengan jabatan fungsional guru ahli madya. Oke. Lalu yang poin 2 Bapak Ibu, ini bagi pejabat fungsional pengawas sekolah ahli utama dan pejabat fungsional penilik ahli utama akan tetap menduduki jabatan fungsional tersebut, akan tetap ya, tidak berubah ya, karena ini sepertinya ini pangkat fungsional paling tinggi dengan mencapai batas usia pensiun 65 tahun. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang jabatan fungsional pengawasnya ahli utama, kemudian pejabat fungsional penilik ahli utama, ini batas usia pensiunnya 65 tahun atau diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugasnya ini sama dengan jabatan fungsional guru ahli utama. Ya, gitu ya. Yang diberikan penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Yang diberikan tugas sebagai pendamping satuan pendidikan. Kemudian yang poin 3, PPK menugaskan guru yang telah disesuaikan sebagaimana angka 1 tadi di atas ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Guru yang sebelumnya menduduki jabatan pengawas, kemudian penilik, ditetapkan dengan keputusan penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Jelas ya? Jadi nanti kalau pengawas berarti untuk pendamping satuan pendidikan formal, kemudian untuk penilik nanti sebagai pendamping satuan pendidikan non formal. Kemudian yang B-nya nih
guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pamong belajar ditetapkan dengan keputusan penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal. Ya. Jadi pamong belajar itu nanti guru pada pendidikan non formal. Yang poin 4, jabatan fungsional pengawas sekolah, pamong belajar, penilik yang disesuaikan ke dalam jabatan fungsional guru wajib memiliki sertifikat pendidik paling lambat 22 Desember 2026. Sekali lagi Bapak Ibu, jadi jabatan pengawas, pamong belajar, penilik yang disesuaikan ke dalam jabatan guru, ini terutama bagi teman-teman memang yang belum memiliki sertifikat pendidik. Ini diberikan waktu bagi teman-teman yang belum memiliki sertifikat pendidik, baik pengawas, penilik, pamong belajar, ya. Ini diberikan waktu paling lambat 22 Desember 2026. Ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kebutuhan jabatan fungsional sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, penilik yang telah mendapatkan persetujuan menteri ditetapkan sebagai kebutuhan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pada proses penyesuaian ke dalam jabatan fungsional guru tidak memerlukan penetapan kebutuhan jabatan guru yang baru. Oke. Poin ke-6 Bapak Ibu, penyesuaian jabatan fungsional pengawas sekolah, kemudian jabatan fungsional pamong belajar, jabatan fungsional penilik ke dalam jabatan guru dilaksanakan sampai dengan 22 Desember 2026 dengan memprioritaskan pejabat fungsional pengawas sekolah, kemudian pamong belajar, penilik yang memasuki batas usia pensiun. Artinya, yang poin 6 ini Bapak Ibu, untuk teman-teman yang akan memasuki masa pensiun ini didahulukanlah, diprioritaskan begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini mohon untuk menjadi bahan perhatian juga ya untuk pemerintah daerah, terutama para PPK ya, pejabat pembina kepegawaian, bupati, wali kota. Oke. Kemudian yang poin 7, Kementerian Agama, pemerintah daerah yang telah melaksanakan penyesuaian ke dalam jabatan fungsional guru harus menyampaikan laporan hasil penyesuaiannya ke dalam jabatan fungsional guru kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui surel gtkpg.regulasi@dikdasmen.go.id. Oke Bapak Ibu, sementara itu ya yang dapat saya bagikan, karena banyak nanti ada insya Allah ada pada konten-konten berikutnya. Nanti kita kupas ya sedikit-sedikit ya terkait dengan surat edaran ini. Mudah-mudahan nanti bisa membantu Bapak Ibu mencerahkan lah ya, mencerahkan Bapak Ibu di dalam proses pelaksanaan penyesuaian jenjang jabatan. Oke, sampai ketemu nanti Bapak Ibu di paparan berikutnya. Bapak Ibu, sementara itu yang dapat saya bagikan ya. Mudah-mudahan ini segera direalisasikan ya, karena kita diberikan waktu hanya 2 tahun sejak per RB 21 2024 ini diundangkan Bapak Ibu. Oke. Terima kasih ya yang sudah menyimak Bapak Ibu ya, yang silahkan di-share kalau ada teman-teman yang membutuhkan untuk dibagikan informasi ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.